mulai pandemi sekitar bulan Maret itu pekerjaan suami terutama itu banyak proyek yang kemudian tidak bisa dikerjakan karena memang tidak ada yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Saya alhamdulillah gaji tetap, tapi kalau suami fluktuatif. Justru karena itulah yang membuat kami harus ada usaha yang dimana kami punya kebebasan finansial, tidak tergantung pada salah satu pihak. Nama saya Dian Kartika Febrianti. Saya adalah salah satu peserta dari Warrior Hunt yang terpilih dari 15 orang tersebut adalah saya dengan jenis usaha Aulia Art Shop. Awalnya Aulia Art Shop itu berdasarkan karena kami melihat di media online maupun di marketplace penjualan dari rak bawang, rak bumbu 1 tahun terakhir itu bagus sekali, sampai terjual ratusan pieces. Terus aku tanya sama suami, Mas bisa bikin rak bawang, rak bumbu kayak gini? Itu mudah bikinnya. Aku tahu di mana belinya kaloh itu yang dari bambu. Kemudian besinya aku bisa bikin. Gimana kalau kita bikin, lalu kita coba bikin yang lain. Sekarang lagi hits adalah rak tanaman, rak bunga. Aulia Art Shop ini diawali dengan kami berhutang kepada toko bangunan. Kami beli besinya. Jadi besi untuk mengerjakan rak bumbu itu kami pinjam dari toko bangunan sebelah rumah, dikerjakan di rumah. Jadi di tempat jemuran baju di belakang rumah itu dimanfaatkan oleh suami untuk mengerjakan rak bumbu sampai malam. Karena semakin banyak pesanannya, suami harus membeli alat. Nah ini, karena semua konstruksi itu alatnya memang tidak ada yang murah. Beli alat, butuh tempat juga, butuh lokasi untuk pengerjaan. Akhirnya setelah 1 bulan kami harus pindah ke bengkel yang alhamdulillah dipinjamin oleh rekan-rekan sesama pekerja konstruksi. Sementara belum ada laba yang banyak, itu pasti bergantung pada satu income, yaitu pada gaji saya. Kemudian kami harus membayar cicilan harus tetap berjalan, kewajiban-kewajiban keuangan harus berjalan. Kemudian kami juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga membeli material. Waktu itu karena semua uang gaji saya itu untuk beli material, kemudian untuk bayar listrik, untuk sewa bengkel dan sebagainya. Sempat waktu itu titik baliknya adalah saya dan suami hanya memegang uang tidak sampai lebih dari 10.000. Dan kami sama-sama telepon kemudian mengatakan aku nggak punya uang, juga nggak punya uang. Jadi kami mengutamakan bagaimana pesanan dari pelanggan itu terpenuhi tanpa mengindahkan kondisi kami sendiri. Orang tua selalu mengatakan bahwa sebaiknya kamu melakukan hal lain. Kenapa tidak seperti yang lainnya? Mereka bisa hidup meskipun sedang pandemi. Kenapa kamu harus bersusah payah? Kami adalah 2 orang yang pekerja keras, yang produktif. Kami ingin membantu orang-orang di sekitar kami. Mohon doa restunya. Kami selalu mengatakan seperti itu sehingga pelan-pelan mereka akhirnya awalnya menolak, akhirnya bisa menerima dan memaklumi, dan sekarang bisa mulai berbangga hati dengan pekerjaan yang kami kerjakan. Total saat ini kami bekerja sama dibantu oleh kawan-kawan ada 5 orang yang sudah membantu. Tapi suami adalah mungkin tipikal orang yang perfeksionis, jadi dia maunya selalu turun tangan. Tidak pernah mau sendirian diserahkan kepada orang lain. Ini mungkin yang kami harus perbaiki supaya dia sudah mulai melepaskan pekerjaan-pekerjaan tersebut supaya dia bisa mencari pasar yang lebih luas lagi. Kami dalam 1 minggu itu insya Allah sudah belum banyak sih 1 juta sampai 1.500.000. Kita ngomongnya mingguan karena
Biasanya cut off kami adalah pada hari Minggu kami berjualan di Car Free Day secara offline. Nah ini luar biasa, merupakan stimulus bagi usaha kami. Begitu nanti di Car Free Day, itu kita mendapatkan uang dengan cepat, yang liquid, uangnya cash, tunai, sehingga hari Senin kami sudah bisa punya nafas lagi untuk membeli bahan dan melakukan produksi untuk minggu berikutnya. Kami yakin, kami percaya bahwa kalau manusia itu mau berusaha, akan ada jalan dibukakan oleh Tuhan. Kalau kata orang Jawa itu, gak obah, gak mamah. Artinya kalau tidak bergerak maka dia tidak akan bisa makan. Apapun itu yang menjadi kesukaan adik-adik atau teman-teman semuanya, awali dengan apa yang kita suka. Dan jangan selalu menganggap bahwa apa yang kita lakukan yang belum laba, yang belum menghasilkan uang itu adalah suatu kerugian. Jangan. Segede-gedenya gaji kita ikut orang, itu tetap kita memperkaya orang lain. Tapi meskipun itu kita hanya berjualan kecil-kecilan, tapi itu semua adalah perusahaan kita sendiri yang menjadi legacy, menjadi warisan untuk anak cucu kita.